Oke teman-teman tim review, balik lagi bersama saya di sini, dan kali ini tim review lagi main nih ke tempatnya IMS 2023, dan kebetulan di sini ada mobil yang menarik perhatian kita. Ini ada, tentunya teman-teman udah ngeliat SMK. Ini mobil yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya Indonesia mengeluarkan berbagai macam pilihan dari SMK pickup, dari van, ada juga yang electric van, itu SMK Bima. Ini ada SMK Bima 1300, ini yang pickupnya teman-teman, mesinnya 1300 cc, dan dia adalah salah satu pickup yang untuk bodinya, lebarnya ini nggak begitu lebar, tapi punya kapasitas muatan yang cukup lega dan lebar serta panjang teman-teman. Dilihat dari dekat, SMK Bima 1.3 terlihat besar dengan ukuran panjang 4930 mm, lebar 1720 mm dan tinggi 1995 mm. Punya wheelbase 3050 mm dan memiliki kapasitas tangki 40 liter. Dari dimensinya, mobil ini lebih besar dibanding Mitsubishi L300 yang hanya memiliki panjang 4170 mm, lebar 1700 mm dan tinggi 1930 mm. Bima juga lebih besar dibanding Isuzu Traga yang punya panjang 4250 mm, lebar 1705 mm dan tinggi 1985 mm. SMK Bima 1.3 dibekali mesin bensin 1298 cc DOHC 16 valve. Tenaga yang dihasilkan maksimum 63 kW atau 85 horsepower dan torsi 105 Nm. Ini untuk tampilan depan sendiri, walaupun di pickup notabene adalah mobil muatan, tapi punya fitur yang canggih. Untuk headlampnya dia sudah proyektor. Untuk lampu sen masih bohlam. Kemudian dia punya fog lamp juga. Ini biasanya untuk sekelas pickup jarang banget yang memiliki fog lamp. Untuk SMK Bima 1300 cc pickup ini punya fog lamp dan lampu proyektor di bagian kelampuannya. Nah, kemudian di sini ada logo SMK, tentunya punya grill yang mewah karena warnanya ini piano black teman-teman. Lalu walaupun mesinnya ada di bawah jok, tetap ada grill yang membuat pendingin AC. Jadi di sini ada evaporator ya, ada di depan, bagian depan, sedangkan mesinnya ada di bagian di bawah jok. Seperti pada umumnya pickup yang sudah beredar di Indonesia, carry pickup, Grand Max itu ada di bawah jok. Nah, ini yang menarik lagi nih teman-teman. Yuk kita ke bagian interiornya. Ini yang menarik. Ini kalau menurut saya ini menarik banget ya, karena tidak ada pickup yang terutama yang masuk ke Indonesia punya jok passenger. Lihat, ini joknya jok yang dimiliki oleh mobil penumpang. Nah, ini bisa diatur juga loh. Bisa diatur nggak ini ya? Sepertinya bisa diatur, cuman kita nggak tahu nih cara ngaturnya bagaimana. Untuk headrestnya, untuk bracketnya ini hanya segini ya. Namun untuk sekelas pickup sih ini cukup nyaman banget. Kebetulan ini untuk pickup yang punya AC dan EPS. Jadi power steeringnya tuh bukan power steering biasa, tapi sudah electric power steering. Jadi lebih ringan untuk mengendalikan mobil ini ketika membawa beban berat sekalipun. Lihat AC-nya di sini menarik banget. Punya pengaturan AC, ada heaternya juga bahkan. Nah, di sini ada pengaturan AC ya. Dari suhu yang paling rendah sampai yang merah ini suhu yang maksimal. Kemudian arah semburan anginnya pun dibagi menjadi 4 speed, lalu punya arah semburan angin. Ini menarik sih. Ini nggak ada yang sampai saat ini belum ada yang menyematkan AC seperti ini di mobil komersil atau mobil pickup. Untuk satu lagi, untuk instrumen cluster speedometernya normal ya, cuman dia punya instrumen cluster digital, MID digital di sini nih teman-teman.
Jadi ada beberapa indikator mungkin untuk melihat rata-rata konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya. Lalu dia juga warnanya cukup bagus ya untuk sekelas pickup, dan bahan materialnya pun cukup oke lah ya, normal, karena mobil ini dimulai dengan harga 130 jutaan, nanti kita cantumkan di video, sampai 150 jutaan, 150-an lah, 150 pas untuk tipe paling tingginya yang sudah memiliki AC dan electric power steering. Untuk power window-nya masih olahraga, masih pakai otot teman-teman, tapi cukup worth it lah dengan harga segitu. Karena yang pengguna pickup ini kan biasanya orang usaha, dan biasanya dia menggunakan driver, dia lebih tahan lama gitu. Untuk door trimnya normal. Oke. Ini dong. Nah, ini juga menarik nih. Jadi handle gripnya ini kayak mobil passenger juga nih. Jadi antik. Nah, biasanya kan dia pakai congkel ya, tuas congkel. Oke lah. Kemudian dia punya profil ban ring 14. Ini ring 14 ya teman-teman. Punya profil ban 175/65 R14 90/88T. Menggunakan GT radial produk lokal juga. Kita coba ke bagian baknya. Nah, untuk kapasitas kargonya, karena ini merupakan pickup yang bisa dibuka semua bagiannya, jadi samping, belakang, kanan, kiri ini bisa terbuka. Jadi multifungsi, buat pindahan juga oke, buat muatinya ini kuat. Dia punya panjang 2970 mm, jadi hampir 3 meter ini panjangnya, dengan lebar 1740 mm dan tinggi 470. Jadi tinggi baknya ini 470 mm. 400 berarti sekitar 40 sentian ya untuk tinggi baknya sendiri, dengan panjang hampir 3 meter. Dan dia punya kapasitas, di Bima SMK ini mengklaim bahwa kapasitas mobil ini bisa mengangkut berat 950 kg, jadi hampir 1 ton. Sedangkan di pesaingnya, di Carry dan Grand Max sendiri kurang lebih seperti itu. Ini punya dimensi yang kalau bagian depan itu mungil, tapi punya bak yang cukup lebar dan panjang. Jadi bisa muat lebih panjang dibandingkan yang lainnya, serta materialnya mantap, punya material yang cukup tebal dan bagus lah. Oke, untuk bagian belakang. Nah, ini kenapa desainnya seperti ini? Untuk desain pickup juga memang desain seperti ini kurang enak dilihat, tapi untuk kekuatan ini bisa membuat kapasitas bagasi ini lebih kuat dibandingkan yang desain yang flat atau yang rata. Jadi lebih kuat, ada tonjolan-tonjolan untuk membuat ketahanan atau kekuatannya bertambah. Dia berpenggerak roda belakang tentunya, penggerak roda belakang, punya per daun pasti ya. Untuk pickup sendiri ya normalnya memang pakai per daun di bagian belakangnya. Dia ada ban serepnya juga, dan untuk kolongnya ini kayak sederhana gitu ya, kosong gitu, bersih gitu. Nah, untuk sasisnya sendiri kita coba lihat. Nah, sasisnya ini udah didobel loh teman-teman. Walaupun sasisnya ini tebel ya, jadi udah didobel. Ini biasanya kalau kita di daerah, terutama di daerah saya sendiri, itu kan biasanya muat banyak beban. Nah, rata-rata walaupun sasisnya satu, tapi didobel jadi dua biar lebih kokoh. Dan di Bima 1300 ini punya double sasis. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Mungkin cukup sekian ulasan kita mengenai Bima 1300 pickup ini. Dia punya mesin 1300 cc. Di SMK sendiri punya banyak kendaraan van yang elektrik juga ada. Teman-teman bisa mampir ke sini. Ini harganya 130 jutaan sampai 150 jutaan untuk tipe paling tingginya. Terus ikuti tim review. Jangan lupa like dan subscribe. Mungkin jika teman-teman mau request kita mau review mobil apa, silakan tulis di kolom komentar.